Kalian pasti pernah dengar bisikan horor ini kan? Awas, jangan sering-sering keramas, nanti rambutmu rontok, lama-lama botak. Bahkan, gara-gara mitos yang sudah turun-temurun ini, banyak dari kita yang takut mandi, takut kena air. Padahal cuaca di Indonesia panasnya minta ampun. Jujur deh, siapa di sini yang rela menahan gatal dan lepek demi menghindari kebotakan dini? Pegang janji saya, hari ini kita akan bongkar tuntas mitos perawatan rambut paling menyesatkan ini. Siap-siap kaget, karena faktanya akan membuat kalian merasa dibohongi seumur hidup. Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran kita. Senang banget bisa ngobrol santai bareng kalian lagi. Jadi begini, mitos keramas setiap hari bikin botak ini sudah menjadi momok yang mengakar kuat di budaya kita. Seolah-olah air dan sampo itu adalah musuh bebuyutan folikel rambut. Logikanya sederhana, kalau kita sering menyentuh atau mencuci rambut, rambut pasti akan melemah dan akhirnya rontok. Apalagi kalau melihat rambut yang berguguran di lantai kamar mandi setelah keramas, rasa cemas itu langsung memuncak ya kan? Padahal, yang terjadi itu sebenarnya adalah proses alami. Rambut kita memang punya siklus hidup, di mana rambut lama yang sudah waktunya pensiun akan digantikan oleh rambut baru. Ketakutan inilah yang membuat banyak orang memilih menahan diri, membiarkan kulit kepala mereka penuh minyak dan keringat. Tapi benarkah frekuensi keramas yang salah bisa jadi penyebab utama rambut rontok dan kebotakan dini? Mari kita selami lebih dalam, karena jawabannya mengejutkan. Coba kita lihat lingkungan tropis kita. Di Indonesia, udara panas dan lembab adalah menu harian. Kondisi ini membuat kelenjar sebasia di kulit kepala kita bekerja ekstra keras memproduksi sebum atau minyak alami. Sebum ini meskipun penting untuk melindungi dan melembabkan, jika berlebihan akan bercampur dengan keringat, debu, polusi, dan sisa produk penataan rambut. Bayangkan saja, penumpukan kotoran ini menciptakan lingkungan yang ideal bagi jamur dan bakteri untuk berkembang biak. Akibatnya, kulit kepala jadi gatal, berbau, bahkan terjadi peradangan yang kita kenal sebagai dermatitis seboroik atau ketombe parah. Nah, peradangan inilah biang keladinya. Ketika folikel rambut, tempat rambut tumbuh, terinfeksi atau meradang parah akibat penumpukan kotoran, barulah kemampuan folikel untuk menahan rambut dan menumbuhkan rambut baru jadi terganggu. Jadi, masalahnya bukan pada air atau frekuensi, tapi pada kondisi kulit kepala yang kotor. Sekarang, mari kita bicara dari sudut pandang para ahli dermatologi dan kesehatan rambut. Mereka justru mengatakan hal yang sebaliknya. Bagi sebagian besar orang, terutama yang punya jenis rambut berminyak atau sering terpapar polusi, keramas setiap hari itu bukan masalah. Ini adalah solusi untuk menjaga kebersihan kulit kepala. Sampo modern yang diformulasikan dengan baik dirancang untuk membersihkan kotoran dan minyak berlebih tanpa merusak batang rambut atau folikel. Asalkan kita memilih jenis sampo yang tepat ya. Mitos utama yang harus kita patahkan adalah anggapan bahwa keramas itu mencabut rambut. Rambut yang rontok saat keramas itu memang sudah lepas dari akarnya dan hanya menunggu momen untuk jatuh. Proses mencuci justru membantu melepaskan rambut-rambut mati ini. Jadi, ketakutan saat melihat segumpal rambut di saringan kamar mandi itu hanyalah ilusi optik dari siklus alami rambut, bukan indikasi kebotakan gara-gara sampo. Lalu, apakah ada pengecualian? Tentu saja ada. Bagi kalian yang punya rambut sangat kering, keriting, atau baru diwarnai dengan proses kimia yang intens, keramas setiap hari memang bisa menyebabkan kekeringan berlebihan, bukan kebotakan. Kekeringan ini membuat batang rambut rapuh dan mudah patah, sehingga rambut terlihat tipis. Tapi, ini adalah kerusakan batang rambut, bukan kerusakan folikel yang menyebabkan kebotakan permanen. Intinya, musuh sebenarnya adalah bahan-bahan keras dalam sampo yang bisa mengikis minyak esensial, seperti sulfat yang terlalu agresif. Jika kalian memilih sampo yang lembut, bebas sulfat, dan fokus pada menyeimbangkan pH kulit kepala, maka keramas setiap hari justru akan menjadi rutinitas wajib yang menyehatkan folikel rambut kalian. Kesehatan rambut berawal dari kulit kepala yang bersih, bukan dari kulit kepala yang dibiarkan lepek karena takut botak. Dan ini dia fakta yang paling mengejutkan yang harus kalian tahu. 95% kasus kebotakan pada pria, pola kebotakan pria ya, dan penipisan rambut serius pada wanita bukan disebabkan oleh seberapa sering kalian keramas. Penyebab utamanya adalah faktor genetik yang dikenal sebagai alopecia androgenetik dan dipengaruhi kuat oleh hormon. Selain itu, stres kronis, perubahan hormon drastis seperti setelah melahirkan, atau kondisi medis tertentu, misalnya masalah tiroid, jauh lebih berperan dalam menyebabkan kerontokan parah daripada frekuensi kalian mencuci rambut. Jadi, berhenti menyalahkan keramas harian sebagai penyebab kebotakan. Faktanya, dengan menjaga kebersihan kulit kepala secara rutin, kita justru mencegah kondisi radang yang bisa mempercepat penipisan rambut. Kalau kalian genetiknya kuat, mau keramas 3 kali sehari pun, rambut kalian akan baik-baik saja. Intinya, bersih itu sehat. Nah, gimana? Sudah plong kan sekarang? Rasa takut itu sudah bisa kita buang jauh-jauh. Jangan biarkan mitos menyesatkan mengganggu rutinitas bersih-bersih kalian. Kalau kalian merasa informasi ini bermanfaat dan merasa tercerahkan, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, ceritakan pengalaman kalian menanggapi mitos keramas ini. Dan tentu saja, klik tombol like, share, dan subscribe,
agar kita bisa terus menyebarkan fakta-fakta kesehatan yang benar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan rambut kalian.